Bismillahirrahmanirrahim. Saumu yaumail isnaini wal khamis, poso hari Senin Kamis. An Nabi Hurairah anan Nabiya, sak temene Kanjeng Nabi kana iku ana apa aksaruma luweh akih-akihe dina yasumu poso sinten Kanjeng Nabi iku al isnaini wal khamis, Senin lan Kemis. Fakila mongko diucapake lahu, ditanyakan lahu maring Rasul atau Nabi. Fakola mongko ngendika sapa Nabi, innal a'mala sak temene pira-pira ngamal tu'radu iku dilaporkan atau diaturake apa amal kulasnaini wa khamis ing dalem saben-saben Senin lan Kemis. Fayaghfiru mongko ngapura Allahu sapa Allah likulli muslimin maring saben-saben wong Islam au likulli mukminin utawa maring saben-saben wong mukmin illal mutahajiro ini kejaba wong kang jutaan karone. Fayaqulu mongko berfirman sapa Allah akhirhuma nangguhkan sira mahuma ing mutahajirain. Rawu Ahmadu bisanadin sahihin wa fi sahihi Muslim annahu suila an saumi yaumil isnain, annahu sak temene Kanjeng Nabi suula iku disuwuni pirsa sapa Kanjeng Nabi an saumi yaumil isnain saking poso dina Isnin. Faqala mongko bersabda Nabi dzaka ta isnain yaumun iku dina wulitu dilairake sapa ingsun fi ing dalem yaum wa unzila lan diturunake wahyu alaya ing atase ingsun fihi ing dalem apa alaya ing fihi ing dalem yaum. Ayat tegese nazala turun al wahyu apa wahyu alaya ing atase ingsun fihi ing dalem yaum. Jadi sekarang puasa di antara puasa-puasa sunnah ya yang sering dilakukan Rasul, yang kemarin adalah al-ashhur al-hurum, bulan-bulan haram. Sekarang adalah puasa Senin Kemis. Jadi Nabi paling banyak puasa adalah puasa Senin Kemis. Ditanyakan kepada beliau, mengapa wahai Rasul? Maka beliau menjawab, sesungguhnya seluruh amal hamba seorang manusia ini dihaturkan atau dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Allah akan mengampuni orang-orang yang Islam atau orang-orang yang beriman selama dia tidak mempunyai problem, yaitu mendiamkan sesama saudara muslim. Jadi kalau dia jutaan ya mendiamkan, punya seseorang yang dia diamkan, maka Allah akan berkata pada malaikat, tangguhkan ya, tidak diterima amal mingguan seseorang ketika orang itu masih memendam rasa dendam, rasa sakit hati dan tidak atau berdiam-diaman dengan sesama saudaranya. Dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Rasulullah menjawab, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari Senin adalah hari di mana turun wahyu. Karena itu aku suka untuk berpuasa. Siyamu salah satu ayamin min kulli syahrin, poso 3 hari dari tiap bulan. Qala Abu Dzar Al-Ghifari, ngendika sapa Abu Dzar Al-Ghifari, amarona Rasulullah an-nasuma minas syahri salah sata ayyamil bid. Amaro perintah na ing kita Rasulullah sinten Rasulullah an-nasuma ing yen to poso kita minas syahri saking bulan salah sata ayyamil bid ing telu pira-pira dina putih. Apa iku salasa asyrota rupane dina 13 wa arba asyrota lan dina 14 wa khamsa asyrota lan dina 15. Faqala wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi ya utawi salah satu ayyamil bid kasaumid dahri iku kaya poso setahun. Rawahun Nasaiyu wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa ja'alan teko anu saking Kanjeng Nabi ana sak temene Kanjeng Nabi kana iku ana sapa Nabi yasumu iku poso sapa Nabi minas syahri saking bulan asabta ing setu wal ahata lan ahad wal isnaini lan isnain wal isnaina lan isnain wa minas syahri al-akhari as-sulasaa lan saking bulan kang liya as-sulasaa ing dina Selasa wal arbi'a lan dina Rebo wal khamisa lan dina Kemis
Wa annahu lan satemene nabi kana iku ana sapa nabi yasumu iku mosoni sapa nabi min ghurrati kulli hilalin saking awal setiap hilal awal bulan salah satu ayamin ing telu pira-pira dina. Wa annahu lan satemene nabi kana iku ana nabi yasumu iku poso sapa nabi al khamisa ing dina Kamis min awalis hari saking awal bulan wal isnaini lan dina Senin alladzi rupane dina yali nyandingi apa Isnen hi ing Khamis wal Isnen alladzi yali dan Senin sing nyandingi Senin. Jadi intinya Nabi dalam sebulan itu puasa Ayyamul Bid ya 13, 14, 15. Berpuasa 13, 14, 15 ini sebagai pahalanya bagikan puasa 1 tahun. Dan terkadang juga Nabi itu puasa itu hari Sabtu, Ahad, Senin ya tiap bulan itu. Jadi 3 hari. Kadang Selasa, Rabu, Kamis juga 3 hari. Ya, intinya Nabi ini sering puasa dalam awal bulan itu 3 hari. Siamu yaumin wa fitru yaumin. Puasa sehari dan tidak puasa sehari. An Nabi Salamata ibni Abdurrahman saking Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abdillah ibni Amr Qala li Rasulullah. Qala matur li qala bertanya li maring ingsun Rasulullah sinten Rasulullah sapa iki Abdullah bin Umar ya. Laqad ukhbirtu annaka taqumu al-laila wa tasumun nahara. Bertanya Rasul padaku, laqad ukhbirtu yakti teman-teman dikabari ingsun apa annaka sak temen ingsun takumu iku sembayang bengi terus al-laila ing dalem bengi wa tasumu lan poso terus anhara ing dalem rina. Qala matur sapa Abdullah bin Umar kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi naam nggih leres. Qala mongko bersabda sapa Rasul fasu mongko poso sira poso sira wa aftir lan ora poso sira. Wa sholli lan salato sira wa nam lan turwa sira. Fa inna li jasadika mongko sak temene iku keduwe jasadmu awakmu alaika ing atase sira wajib ing atase sira hakon duwe hak. Wa inna li zaujika lan sak temene iku keduwe istrimu alaika wajib ing atase sira hakon duwe hak. Wa inna li zaurika lan sak temene iku keduwe tamumu alaika wajib ing atase sira hakon juga duwe hak. Wa inna bihasbika lan sak temene cukup kelawan sira apa antasuma yen to poso sira mingkul lisahrin sange saben-saben sesasi salah satu ayamin ing telu pira-pira dina. Kala ngendika sapa Abdullah bin Umar fasadatu mongko njaluk tambah sapa ingsun fasadata mongko nambahi sapa Rasulullah alaiya ing atase ingsun. Kala ngendika sapa Ibnu Umar fakultu mongko matur ingsun ya Rasulullah do Kanjeng Rasul ini sak temen ingsun ajidu iku nemu ingsun kuwatan ing kekuatan. Kala dawuh sapa Nabi fasum mingkul Jumatin ya. Kalau Jumu'atin itu nama hari, tapi kalau Jum'atin itu artinya seminggu, usbu'in. Fasum mongko poso sira mingkuli Jum'atin usbu'in saking saben-saben seminggu salah satu ayamin telung dina. Kala matur sapa Ibnu Umar fasadatu mongko njaluk tambah sapa ingsun ya fasadata mongko maringi tambah sapa Nabi alaiya ing atase ingsun. Kala matur sapa Ibnu Umar fakultu mongko matur ingsun ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi ini sak temen ingsun ajidu iku nemu ingsun kuwatan ing kuwatan. Kala dawuh sapa Nabi sauma Nabiillah Daud poso sira kaya posone Nabiullah Daud. Wala tazid ale lan ora usah nambahi ya, ora usah nambah neh. Kultu ya Rasulullah wa makana siamu Dawud kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah do Kanjeng Rasul wa malan utahe menapa kana ana apa siamu Dawud bagaimana siam Dawud itu qala berdawuh sapa Nabi kana ana sapa Nabi Dawud yasumu iku poso sapa Dawud yauman ing dalem sedina wa yuftiru lan ora poso sapa Nabi Dawud yauman ing dalem sedina rawu Ahmad wa ghairuhu Warwiya aidon dan warwiya lan diriwayatake aidon kelawan mana Abdillah bin Amr qala Rasulullah ahabbus siyam ilallah siyamu Dawud utawi paling disenengine poso ilaulai mungguhi Allah iku poso Nabi Dawud wa ahabbus salat lan paling disenengine salat ilaulai bagi Allah salatu Dawud iku salat Dawud karena ana sapa Nabi Dawud ya namu iku tidur sapa Nabi Dawud nisfahu ing separo lail
lel ya. Wa yakumulan lan bangun malam sapa nabi sulusahu ing separone, wa yanamu ing sepertigane, wa yanamu lan tidur sudusahu ing seperneme, wa kana lan ana sapa Nabi Daud yasumu iku poso sapa Nabi Daud yauman ing dalem sedina, wa yuftiru lan ora poso sapa Nabi Daud yauman ing dalem sedina. Jadi ini menerangkan tentang sehari puasa, sehari tidak. Diriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah ibnu Umar bahwasanya Abdullah ibnu Umar itu pernah Rasul itu pernah bertanya kepadaku. Ini Abdullah ibnu Umar yang cerita. Hei ibnu Umar, aku dapat berita katanya kamu tiap malam sholat malam. Kalau siang selalu puasa, apakah benar? Maka Ibnu Umar menjawab, benar wahai Rasulullah. Apa kemudian sabda Rasul, fasum wa aftir wa sholli wa nam. Jangan begitu wahai Ibnu Umar, maksudnya gitu. Tapi puasa ya, sekali puasa, sekali juga tidak puasa. Sholatlah malam tapi juga jangan lupa tidur. Karena apa? Karena tubuhmu ini punya hak. Istrimu juga punya hak, tamumu juga punya hak. Jadi jangan egois, jangan mementingkan dirimu sendiri. Cukup kamu lakukan setiap bulan itu puasa 3 hari. Udah cukup itu. Tetapi karena Ibnu Umar ini semangat beribadah, beliau berkata, kemudian aku minta tambah Rasul. Dan Rasul pun memberi tambahan. Ketika itu aku bilang pada Rasul, saya ini kan kuat, saya masih muda, saya masih kuat, saya sedang semangat-semangatnya. Masa puasa sebulan cuma 3 hari. Akhirnya Rasulullah bersabda, kalau begitu puasalah seminggu 3 hari. Tiap 1 minggu kamu puasa 3 hari. Wah, itu udah luar biasa. Karena sekali lagi Ibnu Mas'ud ini semangat sekali, aku minta tambah. Nabi pun memberi tambah. Wahai Rasul, aku ini masih kuat Rasul, tolong aku beri perintah untuk puasa lebih dari itu. Apa jawab Rasul? Rasul kemudian menjawab, kalau begitu berpuasalah sebagaimana puasanya Nabi Daud alaihi salam. Jangan lebih dari itu, kata Nabi. Aku bertanya, kata Ibnu Umar, bagaimana puasa Nabi Daud itu? Nabi bersabda, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Yaitu luar biasanya puasa Nabi Daud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar juga bahwa Rasulullah pernah bersabda, puasa yang paling dicintai Allah itu puasa Nabi Daud. Itu ingat tuh Ibnu Umar. Begitu juga sholat malam yang paling dicintai Allah adalah sholat malamnya Nabi Daud. Jadi kalau kamu ingin luar istimewa ya, di atas luar biasa, itu puasalah sebagaimana puasanya Nabi Daud, sholat malamlah sebagaimana sholat malamnya Nabi Daud. Bagaimana itu sholatnya atau puasanya ya Nabi Daud itu seperti ini. Ketika malam, di separuh malam, ya malam sampai separuh malam itu beliau tidur. Kemudian beliau bangun malam di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian setelah itu beliau di 1/6 malam itu tidur lagi. Jadi kalau kita misalnya ya kita malam tidur, mungkin kemudian tengah malam ya sepertiga akhir itu kita sholat, setelah itu mungkin layah-layah sebentar, tiduran sebentar lagi untuk menunggu subuh. Itu yang paling dicintai Allah, sholat malam model seperti itu. Jadi tidur malam, bangun malam, kemudian tidur lagi ya untuk menunggu subuh. Kalau sepanjang malam tidur, sepanjang malam sholat, ya itu justru menurut ini yaitu tidak bagus malah, karena bisa menyiksa. Begitu juga puasa Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Jawazu fitri shaimil mutatawwi'i. Bolehnya membatalkan puasa sunnah ya, puasa sunnah boleh dibatalkan.
An Ummi Hani radhiyallahu anha anna Rasulullah dakhala alaiha yaumal fatki, saat temene Kanjeng Rasul dakhala iku pernah masuk alaiha ngatasi rumahnya Ummi Hani yaumal fatki di hari Fatku Makkah. Fa utiya mongko diaturi sapa Nabi bisa robin kelawan minuman, fasariba mongko ngunjuk sapa Rasul sumanawala kemudian memberikan sapa Rasul ni ing ingsun. Fakultu mongko matur sapa ingsun ini soimah, ini sak temen ingsun soimah iku wong kang poso. Fakola mongko ngendika sapa Rasul innal mutatawwi'a amirun ala nafsihi, sesungguhnya wong sing poso sunat iku amirun merdeka ala nafsihi ing atase awak dhewe ne. Fa in sita ya fasumi wa in fa in siti fasumi wa in siti fa aftiri. Fa in siti mongko lamun karep sira fasumi mongko poso sira, wa in siti lan lamun karep sira fa aftiri mongko ora poso sira. Rawa Ahmad wa Daruqutni wal Baihaqi. Wa rawahul Hakimu qala sahihul isnad wa lafduhu as-shaimu ta wong kang poso, as-shaimul mutatawwi'u ta kang poso sunnah, amirun iku bebas, artinya amirun iku nguasai ya nafsahu ing awak dhewe ne. Insya'a soma wa insya'a aftara. Jadi boleh puasa sunnah ini dibatalkan di tengah jalan. Diriwayatkan dari Ummi Hani bahwa Rasulullah pernah masuk ke rumah beliau pada waktu Fathu Makkah, kemudian beliau diberi minum ya, ketika beliau diberi minum, beliau kemudian minum, kemudian diberikan juga kepada Ummi Hani, tapi Ummi Hani berkata, aku ini puasa wahai Rasul. Maka Nabi, kalau puasa sunnah bebas kamu ya, mau puasa silahkan diteruskan, tidak juga tidak apa-apa dibatalkan. Jadi orang yang berpuasa sunnah itu bebas, kalau mau dia teruskan puasanya, kalau mau ia batalkan di tengah jalan, itu boleh, sebagaimana hadis Ummi Hani. Ummi Hani ini sangat terkenal ya, dalam beliau termasuk rawiyatul hadis ya, perawi hadis dari orang perempuan yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Siapa Ummi Hani ini? Ummi Hani ini adalah sepupu Rasulullah. Beliau adalah kakaknya Sayyidina Ali ya. Bahkan dalam beberapa sirah itu diceritakan Ummu Hani ini sebenarnya adalah cinta pertama Rasul ya, tapi sayang ini tidak berbalas atau cinta yang tak kesampaian. Dulu awalnya Ummu Hani itu dilamar oleh Nabi ya, beliau bilang kepada pamannya sendiri Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali, untuk melamar Ummu Hani. Tapi apa kata pamannya? Waduh, sayang sekali keponakanku ya, sepupu Ummu Hani ini sudah dilamar oleh kabilah yang dimana kabilah itu adalah kabilah dari ibumu. Dulu kami menikahkan bapakmu itu dari kabilah ibumu, sekarang gantian kami nikahkan dengan kabilah mereka dan sudah dilamar ya. Sayang ya, Nabi kemudian juga menerima. Nah, ketika Fathu Makkah ini Ummu Hani itu bercerai dengan suaminya ya, karena suaminya tidak mau masuk Islam. Kemudian Nabi datang lagi melamar kepada Ummu Hani. Jadi Nabi 2 kali melamar Ummu Hani tapi tidak kesampaian ya. Ketika dilamar yang kedua kali setelah Fathu Makkah ini, Ummu Hani bilang, Rasul, tidak ada orang yang, wallahi tidak ada orang yang aku cintai ya di dunia ini kecuali engkau. Bagiku engkau lebih aku cintai daripada mataku, telingaku, tetapi aku ini sudah tua, aku punya 4 anak dari suaminya yang dulu, namanya siapa saya lupa, Ruhaibah kalau tidak salah ya. Ruhaibah itu punya 4 anak beliau Ummi Hani ini. Anak tertuanya namanya Hani, karena itu beliau dipanggil Ummu Hani. Aku ini sudah tua, anakku 4 ya. Kalau aku nanti menjadi istrimu, aku khawatir tidak bisa berbakti sebagai seorang istri yang baik ya, karena aku merawat anak-anakku ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi Ummi Hani kemudian minta alasan seperti ini. Kalau aku merawat anak-anakku, nanti aku mengabaikan kepada suamiku. Kalau aku berbakti pada suamiku, bagaimana nasib anak-anakku? Nabi sangat-sangat kemudian memuji kepada Ummi Hani ya. Ada itu dalam Bukhari Muslim. Jadi Nabi kemudian tetap, karena ini adalah saudara, Nabi sering berkunjung, termasuk pada kasus ini. Termasuk yang terkenal itu adalah pada kisah
Isra Mi'raj. Ketika itu Nabi, peristiwa Isra Mi'raj itu ya, Nabi itu pergi dan ke rumahnya Ibnu Hani. Beliau itu ke rumahnya Ummi Hani, kemudian beliau dolan ke sana sampai waktu malam, sampai waktu Isya pun beliau masih di rumahnya Ummu Hani. Kemudian beliau melihat atap rumah Ummi Hani, maka disebut atap rumahku ya. Itu seperti ada lubang yang sampai kepada langit. Beliau kemudian merasa ini ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian beliau pindah tidur di masjid. Nah, di saat itulah kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga subuhnya saja beliau itu ya kembali ke rumahnya Ummi Hani karena semalam itu beliau di situ. Jadi semalam di rumahnya Ummi Hani, kemudian ada peristiwa atapnya itu melihat langsung ya terbuka, kemudian melihat langit, beliau kemudian menuju masjid ya, tidur di sana. Tiba-tiba kemudian terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ini tentang Ummu Hani. Wa an Abi Juhaifah qala akhon nabiyyu baina Salman wa Abi Darda. Wa an Abi Juhaifah qala aku mempersaudarakan Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda, antara Salman dan Abi Darda. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah untuk mempererat hubungan antara Muhajirin dan Ansor biar kuat, itu Rasul mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Masing-masing satu orang dari Muhajirin itu dipersaudarakan, diangkat sumpah sebagai saudara dengan satu orang Ansor. Itu masing-masing punya saudara. Ini saudaramu, yang ini kamu saudaranya ini, itu punya semua. Sampai saking berbaik hatinya Ansor, maka benar-benar disebut Ansor itu karena luar biasa ya, menolong betul. Orang Ansor itu banyak yang bilang begini, selamat datang wahai saudaraku yang datang jauh dari Mekah, aku ini saudaramu ya. Demi Allah aku ini punya 2 rumah, yang satu tak berikan padamu. Ya, ada yang bilang demi Allah aku aku punya 2 pekarangan, yang satu aku berikan kepadamu. Ada lagi yang unik, demi Allah aku punya 2 istri ya, silahkan kamu pilih, nanti aku cerai, aku berikan untukmu. Ya, itu sebuah persaudaraan dan persahabatan sejati yang hanya ada dalam dongeng dan legenda, tapi ini nyata, yaitu kisah persaudaraan dan persahabatan antara Muhajirin dan Ansor. Ketika ditawari seperti itu, ditawari rumah, ditawari pekarangan, bahkan ditawari istri, apa jawaban orang-orang Muhajirin? Apakah aji mumpung? Tidak. Mereka bilang terima kasih, maaf, cukup dulanit tariq ila suq, tunjukkan kami jalan ke pasar. Kami ini adalah orang-orang yang mempunyai karakter, mempunyai darah pedagang. Terima kasih ya. Cukup tunjukkan kami mana jalan ke pasar, kami akan berniaga di pasar. Itulah luar biasanya. Di antara persaudaraan Nabi antara Muhajirin dan Ansor itu, Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ya, bahkan dulu malah menganggap mau mewaris juga, tapi kemudian turun ayat waris. Ya, itu persaudaraan yang luar biasa. Ini Salman saudaranya Abu Darda. Salman ini Muhajirin, Abu Darda ini Ansor. Fazaro Salmanu Abad Darda, mongko mengunjungi sapa Salman Abad Darda ing Abu Darda. Faro'a mongko weruh sapa Salman umat Darda ing umat Darda mutabadzilatan ing apa mutabadzilatan itu ya, artinya lusuh, berpakaian lusuh, tidak menarik lah ya. Faqala lah masa nuki. Maka heran itu Salman bertanya kepada Ummu Darda ya. Ini Mbak Yu ipar istilahnya. Masa nuki? Ada apa gerangan? Mengapa kamu seperti ini ya? Lusuh apa istilahnya ya? Ngelombrot. Qolat apa jawab Ummu Darda? Aku ka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Ya. Laisa ora ana lahu kedue Abu Darda hajatun apa keinginan fid dunya ing dalem donya. Jadi suatu ketika sahabat Salman ini berkunjung di rumahnya sahabat Abu Darda ya. Tiba-tiba beliau melihat istrinya Abu Darda ini apa? Berpakaian lusuh, semborot, ndak menarik lah ya, ndak gimana itu ya. Kenapa kok seperti itu? Ya mestinya itu kan ya, ini saudara menegur.
kok berpakaian lusuh, semborot, ndak ya, tidak pakaian yang bersih misalnya. Apa kata istrinya Abu Darda? Itu tuh saudaramu ya. Ini kemudian bilang sama sahabat Salman, saudaramu Abu Darda itu sudah tidak butuh dunia lagi ya, artinya dia udah nggak ngurusi itu. Jadi ya percuma saja misalnya aku pakai pakaian yang baik, yang menarik, ya, untuk apa wong dulurem iku wis ora butuh ngono-ngono ya. Faja'a mongko datang Abu Darda ya, datang Abu Darda. Fasonaa mongko membuat sapa Salman lahu kedua Darda to aman ing makanan. Ketika Abu Darda datang kemudian ini sengaja ini ya, karena diceritani istrinya tadi, kemudian sahabat Salman ini buat makanan. Faqala qul fa inni shaim. Faqala mongko ngendika sapa Abu Darda ketika dibuatkan makanan, qul makan kamu hei Salman saudaraku, fa inni karena aku shaimun iku puasa. Udah kamu hei saudaraku Salman kamu yang makan, aku ini sedang puasa. Faqala mongko jawab sapa Salman, ma ana biakilin hatta takula. Wah ini Salman tegas ini. Ma ana ora ana ta ingsun biakilin kelawan mangan hatta takula singgo mangan sira. Moh tidak mau wahai saudaraku, aku tidak mau makan kalau kamu tidak makan bareng denganku. Fa'akala mongko terpaksa ya, mongko terpaksa mangan sapa Abu Darda. Ini akhirnya dia tidak puasa, maksudnya dia puasa itu ya, karena dipaksa tadi. Salman bilang aku tidak mau makan, pokoknya kalau tidak makan bareng. Akhirnya Abu Darda ini makan. Ketika itu Salman menginap di rumahnya Abu Darda. Falam makanan lail mongko semangsane tiba lailu apa wektu bengi kana tam wa dhahaba lan bersiap-siap Abu Darda sapa Abu Darda yakumu iku arep ngono ya, arep salat wengi, kola ngendika sapa Salman nam tidur ya. Fanama maka tidurlah Abu Darda. Summa dzaba kemudian apa istilahnya mindik-mindik ya, mau apa tangi. Faqala berkata sapa Salman nam tidur ya. Ini lucu ini. Kemudian malam Salman menginap di rumah Abu Darda. Wah begitu malam sudah mau siap-siap, sudah mau sholat. Apa kata Salman? Tidur, ora usah macam-macam kan, tidur ya. Akhirnya tidur. Begitu melihat mungkin ya, kelihatannya Salman juga tidur. Wah bangun lagi ya, mau sholat lagi ya. Ternyata Salman ini memperhatikan terus, tidur akhirnya ya. Falam makana fi akhir lail, baru ketika tiba akhir malam sepertiga yang terakhir, qala ngendika sapa Salman kum al-an, saiki kono salat ya. Fasolaya akhirnya mereka berdua salat malam. Faqala lahu Salman, maka kemudian berkatalah Salman kepada Abu Darda, temanku, saudaraku, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya Tuhanmu itu punya hak. Wali nafsika 'alaika haqqan, tubuhmu ini juga punya hak untuk tidur. Tuhanmu punya hak untuk disembah, beribadah, kamu beribadah kepadanya, tapi tubuhmu juga punya hak untuk beristirahat. Wali ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak ya, kamu punya kewajiban untuk bersenang-senang dengannya, memanjakannya ya, memberi nafkah batin kepadanya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang ada haknya itu haknya. Jadi jangan egois. Wah ini Salman menguliai Abu Darda. Nah, Abu Darda dikuliai ya, malam-malam. Akhirnya apa? Wah, mungkin ini Salman yang nguliai aku. Jajal sesuk tak laporne Kanjeng Nabi ya. Fa'ata mongko nekani sapa Abu Darda an-nabiya ing Kanjeng Nabi, fadzakara mongko menuturkan sapa Abu Darda lahu maring Nabi zalika ing mengkono qaulu Salman. Akhirnya pagi harinya Abu Darda ini menemui Nabi, kemudian Abu Darda menceritakan apa yang dikatakan Salman semalam. Salman bilang gini-gini. Apa kemudian jawab Nabi? Faqala nabiyyu, mongko bersabda sapa Nabi, sodaqo Salman ya. Iya benar Salman itu ya, rawahul Bukhari wa
Tirmidzi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala sunatu li Rasulillah ta'aman, gawe sapa ingsun li Rasulillah maring Rasulullah ta'aman ing makanan. Saya pernah buat makanan, ini cerita Abu Sa'id. Fa'atani wa ashabuhu, mongko datang sapa Rasul di ingsun dua ya Rasul wa ashabuhu lan pira-pira sahabate Rasul. Aku buat makanan, aku undang Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, aku jamu ya, mari silakan datang ya, silakan mampir ke gubuk kami ya. Akhirnya apa? Falam mawudi'a, mongko semangsane diletakkan atau amu apa makanan, kola tiba-tiba ada yang rajulun sapa wong minal qaum saking rombongan mau, ini soim ya. Ketika makanan sudah disiapkan ya, tiba-tiba ada seseorang bilang, waduh aku poso hari. Apa kemudian jawab Rasul? Faqala Rasulullah da'akum akhukum wa takallafa lakum. Da'a wis ngundang kum ing sira kabeh akhukum sapa dulur sira kabeh, wa takalapa wis merdi-merdi wis repot sapa akhukum lakum maring sira kabeh ya. Kanca dulur iki wis ngundang kowe, wis repot-repot dimasakno, digelarno kloso, kepengin nyuguhike kok malah poso. Tumakola, kemudian Nabi bersabda, aftir, muka wae ya. Wasum yauman makanahu, sesuk ae poso ya, nggenteni iki. Sum wasum lan poso sira yauman ing suwiji dina makanahu ing panggonane hadzal yaum, maksud insita anak kowe karep. Yo kandhani sesuk-sesuk. Rawahul Baihaqi bi isnadin hasanin kama qala al-Hafidz. Wa qad dhaba aktsaru ahli ilmi, lan teman-teman berpendapat sapa aki-aki ahlu ilmi ila jawazil fitri maring bolehnya membatalkan puasa liman soma mutatawwian bagi orang yang puasa sunnah. Wastahabbu lahu qada'an dzalikal yaum, dan mensunahkan bagi orang tersebut untuk mengqadha. Itu puasa sunat iso diqadha ya. Aku ngondoki denganane puasa tengah dina malah dijak mayoran ya. Istidlalan bihadhil akadisi sahihatis sharihah, berdasarkan pengambilan dalil dari hadis-hadis yang sahih dan sharih ini. Summa qala adabus siyam wallahu a'lam bis shawab.